Oke Kita Ustaz, kita mulai Ustaz. Silakan Ustaz. Mulai aja nggak apa-apa. ya. Udah 246 orang ya. Nah, mulai ya, Iya Bapak Ustaz. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu di majelis ilmu ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita menyangkut fikih muamalah, yaitu tentang bai'us salam. Tentang jual beli salam, atau bahasa lainnya adalah jual beli salaf. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita, uswah dan qudwah kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari Jumat ini kita disunahkan untuk memperbanyak sholawat. Kita berupaya untuk mengikuti sunnah-sunnah yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Di dalam sunnah Nabi terdapat semua tuntunan aktivitas kehidupan kita, baik menyangkut tentang tata cara beribadah, tata cara kita berinteraksi dengan sesama manusia yang kita sebut dengan muamalah. Di dalam Islam tidak ada satupun sisi kehidupan manusia itu yang tidak ada status hukumnya, karena semua perbuatan manusia itu ada status hukumnya, baik itu sunnah, wajib, mubah, makruh, dan haram. Maka tentu saja di dalamnya ada tuntunan, ya. Karena tidak mungkin akan ada balasan kalau tidak ada SOP-nya, seperti itu. Oleh karena itulah maka kita meyakini bahwa SOP yang Allah berikan kepada kita itu kita mencontohnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk apa yang akan kita bahas ini adalah bai'us salam, yaitu tentang jual beli salam. Nantinya juga banyak digali dari tuntunan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diperinci oleh para ulama menyangkut tentang hukum dan tata cara. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan membahas tentang bai'us salam. Kita sudah bahas bahwa kalau kita membahas tentang jual beli secara umum, maka ada larangan dari Nabi untuk kita tidak boleh menjual sesuatu yang belum menjadi milik kita atau bukan menjadi milik kita. Larangan la tabi ma laisa indaka. An Hakim bin Hizamin qala sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah ya'tini rajulun fayas'alunil bai'ah laisa indi abi'uhu minhu summa abta'uhu lahu minas suqi qala la tabi' ma laisa inda. Jadi dari Hakim bin Hizam, ia berkata, aku bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya ini ar-rajul. Aku katakan, ya Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku, ya. Fayas alunil bai'a laisa indi. Lalu dia memintaku untuk jual beli yang tidak ada padaku. Apakah aku beli untuknya dari pasar? Beliau bersabda, la tabi ma laisa indaka. Janganlah kamu menjual apa yang bukan milik. Ya. Nah, ini larangan dari Nabi untuk menjual apa yang belum menjadi milik kita.
Nah, apa makna ma laisa indaka? Maknanya adalah yang pertama bukan atau belum dimiliki. Laisa milkaka. Kemudian yang kedua belum sempurna kepemilikannya. Lam tatim milkukalah. Di dua ya. Jadi pertama bukan atau belum dimiliki, kedua belum sempurna kepemilikan. Nah, namun larangan untuk menjual sesuatu yang belum dimiliki ini dikecualikan pada dua hal. Apa itu? Pertama jual beli salam ya atau salaf, dan yang kedua istisna. Ya. Nah, untuk istisna ini sudah kita bahas di minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan coba bahas tentang bai'us salam, ya, jual beli salam yang kemudian dikecualikan daripada larangan menjual barang yang belum dimiliki. Ya. Nah, minggu lalu kita sudah bahas bahwa istisna itu pada dasarnya penjual itu juga belum memiliki barangnya. Kenapa? Karena harus diproduksi dahulu. Diproduksi lebih dahulu. Sementara yang berikutnya adalah as-salam. Ya. Kalau al-istisna itu barang yang diproduksi, sementara salam itu nanti pada barang-barang yang diperdagangkan dengan cara ditimbang, ditakar, ataupun dihitung. Nah, apa yang disebut dengan salam? Secara bahasa, as-salam fi lugatil arabi al-ito. Nah, buat asli. Ya. Jadi salam secara bahasa itu adalah al-ito wa taslif. Jadi al-ito itu artinya pemberian, kemudian taslif itu artinya pengutangan. Nah, maka nanti makna salam itu nanti akan mencakup kedua ini. Yaqulu aslam as-saum lil hiyad. Ya. Maknanya adalah a'tahu iya. Maksudnya adalah memberikan kepadanya. Qalal Mutarizi ya aslama fil buri ai aslafa. Ya. Jadi aslama fil buri itu jadi melakukan salam pada al-bur itu maksudnya adalah aslafa, yaitu berutang, minas salam ya, dari salam. Asalnya adalah aslama saman fi bahasku ya. Nah, itu makna secara bahasa. Nah, adapun secara syar'i, as-salam huwa syira'u ajilin bi ajilin. Jadi as-salam itu adalah syira'u, itu adalah menjual sesuatu ajilin yang ditunda. Ya. Nah, apa yang ditunda? Yang ditunda itu adalah penyerahan barang. Bi ajilin, dengan sesuatu yang disegerakan. Apa yang disegerakan adalah pembayaran. Jadi bayarnya cash di depan, tetapi barangnya nyusul di belakangan sesuai dengan kesepakatan. Assalamu huwa akdun ala mausufin bizimmati bibadlin yu'to ajilan. Jadi assalam adalah akdun, jadi suatu akad. Ala mausufin, atas sesuatu yang disifati. Kenapa dikatakan disifati? Karena orang yang melakukan jual beli salam nanti, penjual itu hanya nanti akan mensifati barang yang mau dijual. Misalnya saya jual kurma jenisnya ini, kira-kira spesifikasinya begini-begini. Ya. Kalau ditanya mana barangnya, belum ada. Karena nanti disepakati diserahkan barangnya misalnya untuk tahun depan ya, atau 6 bulan lagi. Ibadlin yu'to ajilan. Jadi dalam tanggungan dengan kompensasi yang diberikan segera. Jadi barangnya diberikan nanti, tetapi pembayarannya sudah dilakukan cash di awal. Nah, ini ada pengertian yang lain lagi yang dibuat ulama ya. Jadi intinya salam adalah menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya,
ada dalam tanggungan atau tidak hadir hingga tempo tertentu dengan harga yang dibayarkan di depan. Nah itu kemudian definisi yang lain, salam adalah menyerahkan kompensasi yang hadir pada kompensasi yang disifati. Ada dalam tanggungan sampai tempo tertentu. Assalamu wa ayyuslima iwadan hadiron fi iwadin mausufin bizimmati ila ajali. Jadi menyerahkan kompensasi yang hadir pada kompensasi yang disifati. Ada dalam tanggungan sampai tempo tertentu. Nah, bagaimana hukumnya? Ya, jadi hukum melakukan jual beli salam itu hukumnya adalah mubah atau boleh. Dan ini adalah pengecualian dari menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Ya, jadi tadi kita sudah bahas bahwa ada hadis la tabi ma laisa indaka. Janganlah engkau menjual apa yang belum atau bukan menjadi milik. Karena sebagai pengecualian dari apa yang umum, maka ketentuannya juga harus mengikuti apa yang dinyatakan oleh dalil atau nas. Nah, apa dalil bolehnya melakukan salam? Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 280. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faqtubuhu. Ya. Jadi hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Jadi jual beli salam itu adalah jual beli di mana dua orang bertransaksi sepakat membeli dari orang lain. Pembeli itu sudah membayar cash di awal, tetapi penjual akan menyerahkan barangnya itu untuk masa yang akan datang. Misalnya ya, ada seorang pembeli melihat, wah ternyata kebutuhan kurma di Ramadan itu sangat tinggi, ya. Sehingga kemudian dia mendatangi pedagang kurma, lalu dia pesan kurma, ya. Tapi pesanannya itu untuk Ramadan tahun depan. Lalu dia pesan misalnya 5 ton, ya. 5 ton. Lalu dia serahkan uangnya sekarang secara cash. Tetapi barangnya akan diberikan di Ramadan tahun depan. Atau misalnya katakanlah di Sya'ban lah, ya, di bulan Sya'ban tahun depan. Jadi 1 bulan sebelum Ramadan. Itu disebut salam. Jadi ada salam itu kan tadi disebutkan salah satu artinya adalah salam, artinya utang. Jadi si penjual itu berutang barang, sementara si pembeli sudah menyerahkan uangnya cash di awal. Qala Ibnu Abbas, jadi Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, asyhadu anna salafal madmun madmunu ila ajalin musamman qad ahallallahu fi kitabihi wa azina fihi thumma qara'a hasil ayat. Ibnu Abbas berkata, saya bersaksi bahwa salaf yang dijamin sampai tempo tertentu telah dihalalkan dan diizinkan oleh Allah dalam kitab. Kemudian Ibnu Abbas membaca ayat yang di atas. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faqtubuhu. Nah, Ibnu Abbas berkata bahwa ketika Nabi datang ke Madinah dan mereka melakukan salaf pada kurma 2 atau 3 tahun, maka Nabi bersabda, man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Seperti itu ya. Jadi Nabi itu ketika datang ke Madinah, ternyata orang Madinah itu sudah biasa melakukan salam, jual beli salam. Ya, jadi orang Madinah itu sudah biasa membeli kurma kepada pedagang, tetapi dia sudah bayar cash di awal, tetapi barangnya diserahkan bukan pada saat itu juga, tetapi untuk disebutkan 2 atau 3 tahun ke depan. Tapi harganya sudah dibayar cash di awal. Maka ketika melihat ini, lalu Nabi berkomentar, bersabda, man aslafa, siapa yang melakukan salam,
Ya, salaf itu maksudnya jual beli salaf, karena nama lainnya ya. Fisya'in, pada sesuatu. Fafi kailim maklumin, maka hendaklah pada kailim maklum, takaran yang jelas. Wa waznim maklumin, dan timbangan yang jelas. Ila ajalim maklum, sampai tempo yang jelas. Jadi Nabi memperbolehkan, sekaligus ini juga menyebutkan syarat-syaratnya. Ya. Jadi boleh dengan syarat. Yang pertama, kalau kesepakatannya itu ditakar, ya, misalnya beli beras, ya kan, beli beras 1000 liter, kan itu ditakar, ya. Volume, ya, takar itu volume. Atau waznin maklumin, timbangan yang jelas. Jadi timbangan itu bisa dalam bentuk ton atau kuintal atau satuan berat yang lain. Mungkin kalau bisnis sama orang luar mungkin bisa juga dalam bentuk on atau apalagi ya yang lain. Yang jelas dia dalam bentuk volume. Jadi Nabi mensyaratkan harus jelas dulu ya, supaya tidak terjadi perselisihan di belakangan. Kalau memang mau volume, kalau mau berat, satuannya. Nah, kemudian harus disepakati juga waktunya, waktu penyerahan barang. Ya, ila ajalim maklum. Nah, di riwayat yang lain, Nabi menyebutkan man aslafa fi tamrin. Ya, jadi barang siapa yang melakukan salam pada tamr, yaitu pada kurma, ya, pada kurma. Maka hendaklah kalau pakai timbangan, timbangkan. Kalau pakai volume. Karena bisa dua-duanya kan, kalau biji-bijian itu. Bisa disepakati dalam bentuk literan, atau mungkin di kampung dulu ada namanya di ember atau di kaleng ya. Nah, itu tergantung kebiasaan. Atau dalam bentuk timbangan, berat kilo atau ton dan seterusnya. Muhammad bin Abil Mujalid bertanya kepada Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Abi Aufa tentang salaf. Lalu keduanya berkata, kunna nusibul maghanima ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami mendapati ghanimah. Ghanimah itu apa? Harta rampasan perang. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana ya'tina ambatum min ambatis sya'mi panuslifuhum fil hintati wasyairi wazzabibi ila ajalin musamman. Ya. Lalu kemudian ya'tina ambatu min ambatis syam. Lalu datang kepada kami pedagang dari Syam, ya. Jadi anbatun min anbatis Syam, ya. Syam dari Syam. Ya. Lalu kami melakukan salaf kepada mereka pada gandum, jawawud dan kismis sampai tempo yang jelas. Maka aku, yaitu Muhammad bin Abil Mujalid, mengatakan, apakah mereka punya kebun atau tidak punya? Keduanya berkata, kami tidak menanyakan hal itu kepada mereka. Nah, dari sini itu kita dapati juga pelajaran. Nah, apa itu? Bahwa pedagang yang melakukan salam itu tidak disyaratkan harus dia yang punya barang. Jadi tidak mesti dia yang punya kebun korma lalu menjual korma. Tidak mesti dia yang punya sawah lalu menjanjikan akan menjual beras. Ya, misalnya ada orang butuh beras 20 ton, ya, tapi 2 tahun lagi. Ya. Tidak disyaratkan yang menjual itu haruslah punya sawah. Tetapi dia itu harus tahu tempat suppliernya. Nah, itu tentu saja harus begitu. Ya. Karena tidak mungkin dia bisa memprediksi harga kalau dia tidak tahu tempat mengambil barangnya. Nah, salam itu harus memenuhi rukun dan syarat. Nah, apa rukunnya? Yang pertama, al-aqidah. Dua pihak yang berakad. Nah, dua pihak yang berakad itu tentu saja penjual, muslim ilai, dan pembeli al-muslim, ya, yang bersalam. Kemudian ada sigot
Apa itu sigot? Ijab dan qabul. Jadi ijab dan qabul itu yang menentukan akadnya mereka itu jual beli biasa atau jual beli salam atau jual beli istisna. Kemudian al-mahal. Jadi al-mahal itu adalah pertama barang yang dijual, kemudian harganya. Barang yang dijual dan juga harganya. Nah, coba kita bahas syarat-syarat daripada rukun. Yang pertama al-aqidah, dua pihak yang berakad. Yang pertama lahu al-ahliyah. Nah, dia memiliki keahlian atau kelayakan. Dalam muamalah, kelayakan melakukan muamalah itu dibuktikan dengan dia itu sudah balik, berakal, dan tidak dihijir. Nah, kalau berakal mungkin sudah kita paham ya. Balik itu sudah dewasa, kemudian tidak dihijir. Apa itu dihijir? Dihijir itu artinya sedang dibatasi. Dihijir itu artinya dibatasi. Nah, kenapa dibatasi? Nah, karena orang yang dibatasi melakukan muamalah di dalam Islam itu banyak sebab. Bisa yang pertama, katakanlah orangnya suka menghambur-hamburkan uang. Suka melakukan perbuatan boros, atau misalnya orangnya sedang dalam misalnya kecanduan narkoba ya. Itu kalau kecanduan narkoba kan biasanya habis uangnya tuh apa saja di rumahnya dijual untuk beli obat, meskipun bukan untuk sakit ya, tapi yang lain. Nah, itu dalam Islam itu dihijir, dibatasi dia dalam mentransaksikan harta. Nah, siapa yang mengelola hartanya itu adalah walinya, sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang pertama, lahu ahliyah. Kemudian lahul wilayah, yaitu memiliki kewenangan syar'i. Apa itu? Yang pertama secara ikhtiari, secara zati sebagai diri sendiri, atau niabah, bisa juga menjadi pengganti. Jadi bisa dia melakukan sendiri atau dia mengirimkan wakilnya. Yang berikutnya adalah asli atau diperoleh karena akad yang sah. Kemudian yang kedua ilzami, ketetapan kode, karena ditunjuk jadi pengelola harta wasi atas harta yatim, orang gila atau dihijir. Nah, ini bisa juga ya, kalau misalnya seseorang itu ya ketika dihijir tidak memiliki wali, maka kodi ya hakim itu akan menunjuk orang yang akan menjadi pengelola hartanya. Baik itu untuk harta anak yatim, orang gila, atau orang-orang yang dihijir yang lain, kena narkoba dan seterusnya. Nah, begitu pengaturan Islam. Mungkin kalau sekarang ini sulit untuk kita lihat ya, karena mau tidak mau harus keluarganya ya. Karena negara tidak menerapkan sistem Islam, maka ini tidak kita lihat faktanya. Nah, kemudian berikutnya ada sigot. Apa itu sigot? Adalah ijab dan qabul. Yang pertama memenuhi ketentuan umum sigot, yaitu harus satu majelis, bertaut dan nyambung. Nah, artinya orang mengatakan saya jual, kemudian dari orang yang mengatakan beli, itu mereka masih satu majelis. Ya, sehingga sama-sama mendengar ya. Ini maksudnya gitu. Sama-sama mendengar supaya kemudian sama-sama mengetahui konsekuensinya. Karena kan akad itu punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Kalau jual beli berarti pindah ke pemilik. Maka memang harus sama-sama hadir di sebuah majelis. Kemudian menggunakan lafaz salam atau salah atau yang semakna. Jadi harus disebutkan bahwa jual beli yang kita lakukan ini jual beli salam ya, atau jual beli salaf ya. Supaya apa? Supaya kemudian sama-sama paham konsekuensinya. Ya kan? Jangan sampai yang satu mengatakan ini jual beli salam, yang satu mengatakan ini jual beli biasa. Ya. Kenapa? Karena nanti akan ada yang membedakan, yaitu apa? Penyerahan barangnya kan. Penyerahan barangnya kalau salam ini barangnya belakangan baru diberikan. Ya seperti tadi disebutkan bisa 2 tahun, 3 tahun atau lebih. Kemudian harus pasti. Ya ini tidak boleh disertai irsya.
Ya. Jadi Imam Syafi'i dalam Al-Um tidak boleh ada khiyar dalam salam. Sebab ini adalah bai al-mausuf. Jual beli dengan penyipatan. Sehingga tidak boleh kecuali pelakunya menerima harga sebelum berpisah. Sebab penerimaan apa yang disalahkan adalah qabdul milki. Penyerahan kepemilikan. Jika ada khiyar maka bukan qabdul milki. Jadi tidak boleh jual beli di situ kecuali maktub. Ya, terpotong atau pasti tanpa ada khiyar. Kemudian harga, ya. Ra'sul mal salam. Jadi harus mutaqawwam, yaitu harus yang halal dan boleh dimakan. Jadi dalam Islam itu barang-barang yang tidak halal itu otomatis akan batal jual belinya. Ya. Kemudian bukan barang ribawi sejenis yang disyaratkan harus kontan, ya, tidak boleh ditunda atau diutangkan. Kemudian harga salam itu harus jelas. Harganya harus dibayarkan di depan, di majelis akad. Tidak boleh ditunda atau diutang. Diserahkan secara hakiki pada saat akad. Nah, apa maksudnya diserahkan secara hakiki pada saat akad? Ya memang uangnya diserahkan, ya. Baik secara cash ataupun mungkin ditransfer. Intinya uangnya berpindah dari pembeli kepada penjual. Dan tidak boleh diutangkan. Kalau misalnya dia beli 20 ton ya kurma. Uangnya baru ada 15 ton. 5 tonnya nyusul. Maka yang diakadkan hanya yang 15 ton. Jadi begitu apanya ya. Kalau misalnya dia berjanji akan menyerahkan berikutnya, maka yang berikutnya itu diakadkan lagi. Tapi akadnya tersendiri ya. Atau ya jangan dulu berakad tapi ditunggu uangnya lengkap. Nah itu juga pilihan. Ya. Nah, jika sebagian saja yang diserahkan, maka yang terakadkan salam hanya pada kadar yang diserahkan. Nah ini syaratnya ya. Kemudian harganya tidak boleh mengalami goban fahishi. Jauh lebih tinggi atau rendah daripada harga pasar. Nah harga atau ra'sul mal salam harus diserahkan pada saat akad. Dari hadis Nabi, man aslafa faluslif bi kailin ma'lumin wa wasnin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Jadi taslif secara bahasa yang Rasul suruhkan kepada kita, dan salam artinya adalah pemberi. Maka makna sabda Rasul faluslif adalah falyukti, ya hendaklah dia berikan. Sebab sebutan salaf tidak terjadi sampai ia berikan apa yang ia salaf sebelum berpisah dengan orang yang dia salaf. Jika harga belum diserahkan, maka artinya dia tidak mensalaf apapun, tetapi hanya berkomitmen untuk as-salaf. Ya. Kemudian Imam Ar-Ramli berkata, dan karena salam berasal dari kata taslim ra'sul mal, penyerahan harga, dan isim akad dibentuk dari makna itu, jadi harus terpenuhi di dalam. Kemudian berpisah sebelum harga diserahkan artinya berpisah dengan al-kali bil-kali, yakni nasiah, dan ini dilarang. Jadi intinya ketika melakukan akad salam maka harus dikeskan di awal. Nah kemudian apa syarat barang-barang yang mau dipesan? Muslim fi. Yang pertama termasuk barang yang dihitung, ditakar, dan ditimbang. Jadi al-makil, al-mauzun, dan al-ma'dud. Seperti yang disebutkan tadi ya. Jadi hanya barang-barang ini saja ya. Di barang yang di pasar itu dijual tidak dengan cara ditimbang, ditakar, atau dihitung, tidak termasuk yang dibolehkan untuk salam akad yang lain ya. Kemudian harus mutaqawwam, itu halal dan boleh dimanfaatkan. Bukan barang ribawi sejenis yang disyaratkan harus kontan. Tidak boleh ditunda atau diutang. Kemudian harus jelas maklum jenis dan sifatnya, takaran, timbangan, dan kadarnya. Satuannya diakui oleh masyarakat. Misalnya kilogram, liter, ton, dan lain sebagainya. Kemudian harus mausufun dainan zimmatil muslim ilai. Jadi salam tidak sah pada barang yang tertentu satnya. Jadi asyartus tsani, jadi syarat yang kedua.
ayakuna mutlaqan fi simmat wala yajusu fi syai'in muayyinin. Jadi harus mutlak dalam tanggung. Jadi tidak boleh pada sesuatu tertentu seperti tanaman kampung anu. Oleh karena itu salam tidak boleh pada properti sebagai sebuah kesepakatan karena tertentu. Ya. Jadi Qadi Al-Walid bin Rushd dalam Al-Muqaddimat Al-Mahadat ya, bahwa salam itu tidak boleh pada rumah dan tanah. Ya, karena rumah dan tanah itu tidak dijual dalam bentuk takaran, timbangan, dan dihitung. Ya. Nah, itu hanya pada barang-barang yang biasa dikonsumsi pada umumnya. Sebab salam tidak boleh kecuali dengan sifat, dan sifat pada rumah dan tanah harus disebutkan posisi. Jika disebutkan posisinya maka jadi tertentu. Sehingga salam padanya menjadi seperti orang yang membeli rumah si fulan dari seorang dengan ketentuan orang itu melepaskannya dari fulan. Dan hal ini termasuk gharar yang tidak halal dan tidak. Jadi rumah dan tanah itu dengan akad yang lainnya, ya, jual beli biasa. Jadi Bani Fulan telah masuk Islam. Jadi satu kaum dari Yahudi dan mereka telah datang dan saya khawatir mereka minta. Maka Nabi bersabda, siapa yang punya? Seorang laki-laki dari Yahudi berkata, aku punya begini-begini, dan dia sebut namanya dan dia perlihatkan. Dan dia berkata 300 dinar dengan harga sekian dan sekian dari kebun Bani Fulan. Maka Nabi bersabda, dengan harga sekian dan sekian sampai tempo sekian, dan bukan dari kebun Bani Fulan. Ibnu Munsir menukilkan kesepakatan mayoritas atas dilarangnya salam pada kebun tertentu, sebab itu adalah al-ghara. Salam tidak lakukan pada properti, kebun, tanah, rumah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian salam itu tidak boleh pada hewan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an salami fil hayawan. Jadi Nabi melarang salam pada hewan. Kemudian syarat-syarat pada pesanan ya. Kemudian berdasarkan syarat musnadi harus berupa utang dalam tanggungan. Para fuqaha menyebutkan bahwa yang sah menjadi musnadi adalah harga misliyah yang memiliki padangan seperti yang ditakar, ditimbang. Maka patokannya adalah ukuran hasta yang hitungan dekat dan bernilai yang menerima patokannya dengan disifati. Nah, kemudian al-muslam fi haruslah muajjal, yaitu berupa utang yang disegerakan setelah tempo tertentu. Jika tidak ada tempo, maka bukan salam, tetapi bail muayyan disifati dan harus mengikuti hukum-hukum. Jadi salam ini ya waktu tempo yang disepakati. Tadi seperti disebutkan bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Nah, kemudian temponya harus jelas. Jika tidak jelas, maka akadnya menjadi fasid ya. Man aslafa fi syai'in wa fi kailin ma'lumin wa waslin ila ajalin ma'lum. Ya. Kemudian tempat penyerahan barang juga harus jelas. Kemudian al-muslam fi harus golabatul dzon, mampu diserahkan oleh al-muslam nilai pada saat jatuh tempo. Yakni keberadaannya pada golibnya ada ketika jatuh tempo. Nah, jika diketahui bahwa al-muslam itu pada golibnya tidak ada atau langka pada saat jatuh tempo, misalnya karena tidak ada pada musim, maka akad salamnya tidak sah karena di situ ada gharar yang besar. Nah, kemudian bolehkah dilakukan pembatalan akad salam, Nikola? Maka yang pertama, akad salam itu termasuk akad lazim. Jadi mengikat kedua belah pihak. Boleh dilakukan pembatalan dengan keridhaan kedua pihak. Dan pembatalan itu tidak boleh sepihak. Kemudian salam tidak boleh dialihkan kepada pihak yang lain. Ya. Jadi harus orang tertentu. Jadi kalau dia tidak mampu, maka dibatalkan saja akad. Kemudian al-muslim wajib menyerahkan barang sesuai dengan yang dideskripsikan.
Jika barang tidak bisa diserahkan, maka al-muslim punya dua pilihan. Al-muslim ini maksudnya yang membeli ya. Yang pertama memberikan tambahan tempo agar diserahkan barang yang diangkat. Yang kedua memfasak. Memfasak ini artinya membatalkan jual beli, lalu kemudian meminta kembali harga yang sudah diserahkan. Nah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mensalap sesuatu, maka jangan dia alihkan kepada orang lain. Itu dalilnya ya. Kemudian siapa yang mensalam pada sesuatu, maka jangan dialihkan pada orang lain. Jadi janganlah dia mengambil kecuali apa yang disalam atau harga. Jika engkau mensalah pada sesuatu barang, maka jangan engkau ambil kecuali hargamu dan apa yang engkau salam. Kemudian dalam hadis lain, janganlah engkau ambil sebagian harta kami atau sebagian makanan kami, tetapi ambil hargamu semuanya atau makanan semuanya. Ya. Kemudian Asy-Syafi'i telah memberitahukan kepada kami bahwa ia berkata, diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Abu Sa'id, keduanya berkata, siapa yang mensalah pada sesuatu, maka janganlah dialihkan kepada orang lain, dan jangan dia juga sampai dia menerima. Ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, ini hukum-hukum tentang bai'us salam. Ya. Intinya jual beli salam itu adalah si pembeli itu menyerahkan harga secara cash di awal, lalu kemudian penjual menjanjikan akan menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatannya. Apakah 2 tahun, 3 tahun berikutnya. Seperti yang terjadi di masa, dan itu hukumnya boleh. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah bisa memberikan modal kepada pedagang untuk kemudian dia bisa memutar uangnya, mencari supplier untuk kemudian dia serahkan kepada pembeli. Tetapi di sini harus ada amanah ya. Jadi, maka kemudian jual beli salam ini memang berbasis kepada kepercayaan. Karena tidak mungkin orang akan mempercayakan uangnya lalu kemudian disimpan sampai 2-3 tahun, bahkan mungkin lebih, baru kemudian barangnya diserahkan. Karena itu di sini adalah basisnya amanah. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada yang mau didiskusikan mungkin kita ada waktu sampai 6.45 ya. Silakan Bapak Ibu, kita ada sekitar 10 menit, 10-12 menit. Ya, silakan. Kita buka diskusi tanya jawab ya. Lebih kurang 10 menit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Rinaldi. Kalau kita punya toko sembako, Ustaz. Iya, kita beli, misalnya kita beli beras di grosir. Iya. Beras itu kan termasuk barang ribawi, Ustaz ya? Terjadi perbedaan pendapat, Pak. itu bagaimana, Ustaz? Kita di antaranya dulu, nanti bayarnya mungkin karena sudah kebiasaan bayarnya setiap bulan. Iya. Ya, jadi memang barang ribawi ini memang ada perbedaan pendapat, Pak ya. Yang pertama, di dalam hadis itu kan disebutkan yang termasuk barang ribawi dalam makanan itu adalah yang pertama at-tamr ya. Kurma ya. Kemudian albur itu gandum, kemudian kismis dan garam. Itu untuk makanan. 2 lagi itu adalah emas dan perak. Nah, itu yang disebutkan secara teks di dalam hadis. Di dalam fikih Syafi'i itu memang dikiaskan dengan bahan makanan. Nah, tetapi menurut pendapat ulama yang lain itu tidak bisa dikiaskan, ya, karena disebutkan di dalam bentuk isim jamid, ya. Isim jamid. Jadi isim jamid itu bukan isim mustaq. Jadi dia tidak bisa dikiaskan. Nah, tapi ini memang perbedaan pendapat. Dan nanti kita terikat dengan pendapat ulama yang kita ambil. Nah, kalau merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Nabi, bahwa pada barang ribawi itu memang 3 perlakuan. Yang pertama, jual belinya harus cash. Kemudian yang kedua, kalau tidak cash,
maka boleh ketika kemudian ada farihanun makbudun. Itu ada barang yang kemudian bisa dijadikan sebagai agunan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi, ya kan? Beliau membeli bahan makanan, biasanya kan gandum pada masa itu. Kemudian Nabi itu tidak cash, tetapi ada baju besi yang diagunkan. Ya. Atau kalau tidak ada, maka kemudian di dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan boleh ketika kemudian di antara mereka itu sudah terbiasa dan saling percaya. Jadi seperti tadi disebutkan pada pedagang yang kemudian kita sudah terbiasa transaksi dan sudah saling percaya, maka boleh diantar dulu baru kemudian pembayaran belakangan. Kenapa? Karena transaksi itu sudah biasa dilakukan dan saling percaya. Nah, seperti itu, Pak ya. Jadi dibolehkan ketika dia sudah sering melakukan transaksi dan sudah terbangun kepercayaan. Seperti itu. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Pak. Ya, silakan yang mau bertanya kembali. Atau gini, Ustaz, saya mau nanya, Ustaz, apa akad istisna? Misal saya beli beli pintu untuk rumah kan ke tukang ke tukang kayu, kita pesanlah kita bawa coraknya, Pak saya mau buat corak seperti ini Pak, berapa harganya, misalnya 10 juta, saya kasihlah DP 5 juta dulu, nanti setelah siap baru saya kasih lagi tuh boleh Ustaz? Ya, istisna seperti kita bahas minggu lalu, boleh Pak ya. Boleh ya? Jadi boleh ya. Jadi tapi kalau misalnya Bapak datang ke situ barangnya sudah dipajangnya, Bapak tinggal tuju pintu yang ini misalnya kan, maka itu sebenarnya jual beli biasa ya. Tapi kalau misalnya dia harus buat dulu ya, jadi dari kayu yang papan ya, papan kayu jati ya, misalnya ya. Baru ya kayu jati baru dia buat, maka itu memang akadnya istisna dengan catatan kayunya dari dia. Dia ya, dari pedagang tersebut. Jadi minggu lalu kita sudah bahas bahwa istisna itu boleh dibayar panjarnya saja di awal, boleh juga dikeskan, dan juga boleh bayar lunas ya kan, seperti itu. Nah itu istisna itu dikasih kelonggaran dalam pembayaran. Tetapi kalau untuk salam atau salaf itu harus cash di awal ya. Apa yang membedakannya? Membedakannya kalau jual beli salam itu pada barang-barang yang dijual dengan cara ditimbang, ditakar atau dihitung. Biasanya sih barang-barang konsumsi ya kan. Sementara kalau istisna itu pada barang-barang yang dimanufaktur, yang harus diproduksi ya. Seperti tadi pintu ya kan, pintu atau mungkin kita ingin membuat mebel ya, furniture dan sebagainya yang memang itu harus dibuat terlebih dahulu. Nah biasanya juga perhiasan kan, cincin atau mungkin kalung dengan bentuk yang khas yang diinginkan oleh pembelinya. Ustaz, berarti kalau istisna tadi itu misalnya kalau ada barang yang kita beli langsung berarti itu kita bisa cash, tapi kalau barang kita pesan dari dia itu bisa kita bisa kita cicil ya DP. Boleh Pak. Iya, boleh. Nanti setelah siap baru dibayar Ustaz ya. Iya, boleh. Boleh. Tidak dikasih pembayaran pun juga tidak apa-apa kalau misalnya dia mau ya kan. Nanti jadi lalu kemudian seperti berarti itu kesepakatan Ustaz ya. Iya, betul Pak. Oke. Syukur Ustaz. Iya, Afan Pak. Ya, ada lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Sudah mau jam 6.45. Satu pertanyaan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Reza ya. Iya, Reza, silakan. Ya, kalau dalam itu akan PT persiaran terbatas itu biar dia sesuai syari gimana tuh Ustaz? Misalnya pembagiannya 70-30 gitu. Dipotong misalnya keluar dulu operasional, kotor gitu, bersih baru bagi gitu. Itu gimana? Ya. Kalau misalnya Bapak bersirkah dengan orang lain, maka operasionalnya dibuat seperti akad syirkah. Nah, seperti itu. Nah, nanti tinggal kesepakatan Bapak dengan orang lain itu mau syirkahnya apa ya kan? Mau syirkahnya mudharabah atau inan atau yang lainnya ya.
Jadi kalau syirkahnya mudharabah berarti ada yang menjadi pemodal, ada yang menjadi pekerjanya ya, pekerja atau pengelola modalnya. Ya itu dia. Seperti itu. Atau mungkin mau sama-sama memodali, sama-sama bekerja. Berarti nanti disepakati itu adalah inan. Ya. Jadi kalau misalnya disepakati inan, berarti sama-sama bekerja dan sama-sama memodali. Tinggal disepakati nanti modal yang disetorkan itu berapa masing-masing, lalu kemudian batasan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing itu bagaimana ya. Barulah kemudian disepakati bagi hasilnya. Seperti itu, Pak. Berarti kalau saya modal, dia profesional apa namanya? Dia jalankan mudharabah Ustaz ya? Sirkah. Mudharabah ya, betul. Mudharabah Ustaz ya. Iya, betul. Sirkah mudharabah kemarin ada nggak materinya Ustaz ya? Pernah dulu dibahas. Nanti kita bisa bahas lagi. Iya. Oke, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ya, Afan. Oke. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada mungkin kita cukupkan dulu ya. Iya, Ustaz. Biar nggak buru-buru. Siap, Ustaz, siap. Insya Allah kita sambung Jumat depan, Ustaz ya. Oke, baik. Kalau nggak ada mungkin kita cukupkan dulu untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk memahami ilmu Islam, fikih muamalah maupun ilmu-ilmu yang lainnya ya. Dan semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kelapangan waktu dan juga kekuatan iman ya, sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan ini dan dimudahkan semua urusan kita, dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, mungkin kita cukupkan untuk kajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ya? Ya, sama-sama Pak. Saya izin duluan Pak ya. Oke Ustaz, siap Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya.